Emang presiden tolol. Itu cuitan yang buat Semi Not Slim Boy langsung disemprit pemerintah lewat X. Buat kalian nih yang belum tahu, Semi Not Slim Boy ini adalah presiden pertama stand up Indo yang juga beberapa kali membela Panji di kasus mensrea di acara debat TV. Kalau menurut gue sih, harusnya nggak masuk pencemaran nama baik lah. Keyakinan gue sih, itu ekspresi frustasi rakyat atas pemimpinnya aja. Lihat aja konteksnya nih. Komdigi makin berperan aja kan. Dalam standar HAM internasional, pejabat publik dan presiden wajib tuh punya ambang batas toleransi lebih tinggi terhadap kritik, ejekan, bahkan umpatan. Makian politik itu value judgment, bentuk katarsis warga atas kebijakan yang buntu, bukan ujaran kebencian. Mengkriminalisasi umpatan ke institusi publik adalah langkah awal membunuh ruang sipil. Warga negara nggak boleh dengan mudah dikriminalisasi hanya karena mengekspresikan value judgment terhadap kinerja atau sosok pejabat publik, selama tidak mengandung hasutan untuk melakukan kekerasan nyata. Jika presiden merasa wajar menggunakan diksi yang keras seperti bajingan, maka secara logis ruang toleransi bagi warga negara untuk meluapkan kekesalan politiknya harus jauh lebih lebar. Stay smart dan tetap kritis. Follow Toner Putra. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Bukan serang, Pak. Kritik. Anda sebagai lembaga kepresidenan sedang dikritik. Itu biasa dalam demokrasi. Nggak perlu bertahan. Apalagi menyerang balik. Dengerin, evaluasi, terus perbaiki. Bukan serang, Pak. Kritik. Stay smart, Pak, dan tetap kritis. Pak, follow Toner Putra ya. Di pidato Pak Prabowo yang terbaru, beliau mengaku diserang soal MBG karena dianggap pemborosan. Lalu beliau juga menekankan ribuan triliun yang menguap ke luar bumi Indonesia itu tidak ada yang protes. Jadi ribuan triliun yang dimaksud beliau di sini sepertinya mengarah kepada hasil bumi, hasil tambang dari Indonesia yang tidak dinikmati langsung oleh masyarakat Indonesia, melainkan keuntungannya itu malah dinikmati oleh bangsa asing gitu ya. Nah di sini gue mau mengomentari soal sepertinya ada kesalahpahaman dari beliau ya. Jadi kalau gue boleh berpendapat, sepertinya rakyat itu bukan mempermasalahkan soal memberi makannya, dan bukan semata-mata beri makan itu adalah pemborosan, bukan itu ya. Jadi yang sangat dikhawatirkan masyarakat itu adalah ini anggarannya yang terbesar dari porsi APBN, tapi tata kelolanya itu dinilai kurang baik dan banyak celah untuk korupsi. Dan semakin lama program ini berlangsung gitu ya, banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi. Sampailah pada akhirnya ditangkap kepala BGN yaitu Pak Dadan. Dan selain Pak Dadan juga banyak yang ditangkap soal korupsi BGN ini. Jadi memang kekhawatiran masyarakat ini juga mendasar. Terus masalah ribuan triliun yang menguap ke luar negeri gitu ya, dinikmati oleh orang-orang asing gitu tanda kutip. Nah kalau di sini kenapa pakar-pakar itu sepertinya diam gitu ya, mungkin ada tapi kurang terdengar. Ya kalau gue boleh berpendapat, gue sepertinya menduga masyarakat itu lebih melihat problem di dalam negeri sendiri itu belum selesai, yaitu masalah korupsi yang sangat masif. Jadi andai kata ribuan triliun tadi itu tidak menguap ke luar negeri dan masuk ke Indonesia, nah bagaimana kalau seandainya si ribuan triliun ini juga menguap di dalam negeri karena dikorupsi sama para koruptor? Karena ya memang pada praktiknya tingkat korupsi di Indonesia ini memang masih sangat-sangat tinggi. Ya jadi logikanya adalah mau berapa banyak duit pun yang masuk gitu ya, kalau seandainya dikorupsi juga ya itu tidak akan sampai juga ke masyarakat. Ya kalau gue sih menangkapnya begitu ya. Gue sebagai warga Indonesia juga menyoroti dan menganggap hal itu sangat masuk akal. Ya gue di sini sih sebenarnya cuma mau meluruskan saja ya. Mudah-mudahan Pak Presiden itu tidak salah paham. Kita di sini bukannya mau mengkritik presiden atau apa, enggak ya. Kita cuma khawatir dana-dana dari APBN yang mana itu dari hasil pajak rakyat itu digunakan semena-mena. Ya itu aja lah, mudah-mudahan didengar sama Pak Presiden ya. Akhirnya Pak Prabowo membuka suara kenapa Kopdas Merah Putih itu bisa banyak yang kritik. Jadi Pak Prabowo menyoroti soal banyak kekurangan, yaitu salah satunya listrik yang belum baik, airnya belum baik, dan ada yang belum ada internet dan sebagainya. Jadi izin Pak, saya mencoba meluruskan ya, bisa saja saya salah, tapi yang saya tahu setelah saya banyak melihat keluhan-keluhan masyarakat gitu ya Pak, yang sering saya temukan itu kebanyakan itu mengeluh soal lokasi Pak. Jadi lokasi
Kopdes yang kadang-kadang letaknya tuh aneh-aneh. Terus yang kedua Pak, itu masyarakat mengkritik soal pengadaan yang mengada-ngada seperti yang kemarin itu baru saja heboh, yaitu pengadaan kipas angin 1,8 triliun. Yang mana hitungannya tuh nggak masuk dan terkesan terlalu mahal untuk sebuah kipas angin ya. Lalu yang ketiga itu adalah fungsi dari Kopdes sendiri yang sepertinya itu masih tidak jelas ya. Misalnya saja kemarin itu tiba-tiba saja Kopdes itu bisa mengelola tambang. Nah ini kan aneh. Terus katanya tiba-tiba saja Kopdes itu bisa menyalurkan obat-obatan. Lalu Kopdes ini juga tiba-tiba saja bisa menyalurkan bantuan sosial yaitu bansos. Jadi kesimpulannya tuh fungsi Kopdes ini yang dinilai masyarakat itu tidak jelas gitu Pak, karena banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Ya tentu saja masyarakat berhak untuk mengkritik ya Pak, karena ini kan memakai uang rakyat gitu ya. Ya jadi kan kita itu berharap semoga saja programnya itu benar-benar dijalankan dengan baik dan ada manfaatnya. Jadi wajar kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan yang dikritik gitu Pak. Ya jadi di sini saya mencoba meluruskan saja semoga tidak salah paham dan salah menangkap kritikan masyarakat supaya solusinya itu juga tepat sasaran. Ya itu aja Pak masukan dari saya, mudah-mudahan didengar ya. Sentilan paling telak justru datang dari lingkaran dalamnya sendiri. Frank Hutapea di media sosialnya melempar kritik tajam yang bikin publik berspekulasi. Apakah isu-isu rakyat miskin ini hanya dijadikan komoditas marketing semata? Sebuah taktik brilian untuk menaikkan nilai tawar bisnis raksasanya seperti Wings. Hotman Paris bilang gak butuh uang saat bela kasus Febri. Tapi tunggu dulu, bukankah dia dulu sebut Nadiem Makarim pelit karena urusan angka? Bahkan anaknya sendiri, Frank, sampai angkat bicara soal strategi marketing sang ayah. Jadi, ini murni keadilan publik atau cuma panggung sandiwara terbesar tahun ini? Di satu sisi, kita melihat pengacara 30 miliar ini turun tangan gratis lewat Hotman 911. Kesannya heroik, penolong rakyat kecil yang terzalimi. Tapi netizen gak bodoh. Publik langsung mengendus paradoks besar, bagaimana mungkin seseorang yang begitu sensitif soal materi, bahkan sempat heboh soal urusan angpau pernikahan anaknya, tiba-tiba bertransformasi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Apakah ini bentuk ketulusan seorang pengacara senior di masa tuanya, atau sekedar manajemen reputasi tingkat dewa untuk menutupi kontroversi lainnya? Menurut kalian, Hotman Paris itu murni pahlawan hukum atau pebisnis ulung yang tahu cara memanfaatkan panggung? Coba tulis opini kritik kalian di kolom komentar ya. Stay smart dan tetap kritis. Follow Toner Putra.